Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah permulaan kalam. Alhamdulillah, Tuhan seru sekalian alam. Selawatkan Nabi Sayyidil Anam serta sahabatnya, keluarga yang ikram. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu yang mana pada hari ini kita membaca sebuah bacaan yang baru, iaitu membaca hikayat Indonesia Merdeka yang digubah oleh kami sendiri, Yuherman Nasir, dan dikutip dari sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Indonesia Merdeka, versi para pendiri negara, karangan S. Silalahi MA. Berikut ini adalah ringkasannya. Dengan Bismillah bermula kata. Alhamdulillah, bersyukur adanya, selawatkan Nabi junjungan kita serta sahabat keluarganya tercinta. Beta berkisah sebuah hikayat sejarah Indonesia Merdeka, turun temurun, semoga bermanfaat. Generasi penerus cinta pula pada negerinya. Langkah awalnya membentuk badan penyelidik. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Bermula dari ucapan pemerintah Jepang, badan penyelidik bergerak-gerik menuntut realisasi janji memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Disampaikan pada sidang parlemen Jepang pula pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Hideka Tojo di Tokyo mengumumkan niatnya memberi kesempatan kepada penduduk turut serta dalam pemerintahannya. Sejak tanggal 9 September 1944 tercatat dalam sejarahnya, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali dengan bendera sang merah putihnya dapat berkibar bersama bendera Jepang pula. Penegasan janji itu dinilai oleh pemimpin pergerakan kesungguhan Jepang memberikan kemerdekaan kerana dulu pernah dijanjikan oleh pihak Belanda, tidak langsung tapi dalam perjuangan. Kerana pengalaman janji-janji yang telah lalu,
Wajarlah pula bila janji Jepang diterima dengan rasa ragu, karena Jepang dan sekutunya menderita kekalahan ketika itu. Pada tanggal 3 Oktober 1943, atas usulan Gatot Mangkuraja, Letnan Jenderal Kumaci Kiharada membentuk peta pembela tanah air untuk setiap keresidennya. Pada akhir Maret 1945, tentara sekutu mulai mengarahkan serangannya. Serangan tertuju ke daerah Okinawa. Perang terburuk di Asia Pasifik demikian adanya. Dalam suasana buruk sedemikian rupa, pada tanggal 29 April 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pula. Disingkat dengan BPUPKI. Bertepatan pula dengan hari ulang tahun Teno Haika. Tanggal 28 Mei 1945 oleh Seiko Sikikikan, BPUPKI diresmikan pula. Dalam sambutannya disampaikan juga bahawa kemerdekaan Indonesia adalah bukti nyata akan tujuan perang suci Dai Nippon. Itulah maksudnya.